Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai efek masker nantinya. Kalau ngupil nggak kelihatan. Iya. Baik teman-teman, semoga kalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Di sini juga Ustadz sehat ya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kalau hari ini kita akan melakukan namanya latihan soal ya, latihan soal. Kita hari ini akan mempertajam lagi apa yang waktu itu di Google Meet ya, tentang membaca dan apa? Membaca dan mengumpulkan kebalik. Ya, matematika. Mengumpulkan data dan membaca data. Ya. Jadi langsung aja kita akan ke soal ya. Soalnya bentuk PG, jadi langsung kita latihan. Nanti kita di belakang akan bahas tentang halaman 186 ya. Kita akan bahas tentang 86. Ya, nanti 186 yang kemarin. Aduh, back. Oke. Udah kelihatan? Ya. Ini kita punya diagram. Apa ini diagram apa kalau begini namanya? Batang, diagram batang. Nah, ini namanya diagram batang ya. Yang di sebelah sebelah kiri yang ke atas itu ada tulisan KW. KW itu kilo apa ya? Kuintal ya, kuintal. Bukan kuintal kilo, sorry. KW itu kuintal. Itu yang 0, 50, 100, yang ini nih. Nih kursornya juga kelihatan ya. Nah, ini. Yang ini ya. Nih yang ini nih. Yang KW. Yang KW-nya itu enggak bagus. Yang ini ya. Nih yang ini. KW itu hasil panen ya, hasil panen dalam jumlah KW. Lihat. Setiap garisnya ini 25 ya. Jadi 0, 25, 50, 75 dan 100. Ya, jadi jarak-jaraknya itu 25, 25 kintal ya, kuintal. Tahu kuintal? Tahu nggak kuintal ya? Kuintal itu dalam artian kilo. 1 kintal itu 100 kilo ya, 100 kilo. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke ini ya, ke soal yang nomor 8. Kita akan belajar membaca data tes kalian ya. Nanti langsung jawab aja, nggak apa-apa. Diagram batang di atas menunjukkan data hasil panen padi Desa Sukamakmur selama 6 tahun. Jadi 6 tahun ya, dari 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lihat. Dari data di atas, hasil panen yang paling banyak terjadi, jangan coret-coret dulu, Pak, jangan kelihatan loh namanya yang coret-coret. Dari data di atas, hasil panen terbanyak terjadi pada tahun berapa? Yang paling tinggi itu diagram batangnya tahun berapa? 2005, Pak. 2005. Tahun 2005. gampang ya. Insya Allah lah materi sekarang gampang. Materinya gampang. Soal kedua masih berhubungan sama apa namanya? Tabel yang di atas. Tahun 2007. Mana tahun 2007? Ini ya. Ini 2007 ya. Yang ini 2007 ya. Berapa banyak? Tahun 2007 berapa kintal? 75, Stat. 75. Betul ya. Karena segaris sama garis ketiga nih, sama ini ya. Tuh, sama ini. Kenapa 75? Ya. Karena satu garisnya tadi Ustadz bilang, satu garisnya nilainya 25. Bisa tahu Tad 25. Kenapa bisa tahu 25? Karena lihat ya. 0 langsung ke 50 nih, ya. 0 langsung ke 50, ya kan? Cara bacanya gitu ya. 0 langsung ke 50. Nah, ini di tengah-tengahnya. Karena setengah dari 25 adalah 5. Setengah dari 50 adalah 25 ya. Gitu ya. Jadi setiap garisnya itu ada 20. Oke, sorry kalau kecepatan ya. Ustadz ulang ya. Ini satu garisnya adalah 25. Oke. Satu garisnya 25. Kenapa 25? Ya. Karena ya jaraknya itu lengkapannya adalah 0 ke 50. Dan setengah dari 50 adalah 25. Jadi kita tahu
kalau misalnya itu apa namanya? Jarak antar garisnya itu adalah 25. Oke, next soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Ya nanti ditulisnya kalau udah jadi video ya. Nanti di YouTube aja. Ini latihan soal, kalian tolong perhatikan dulu aja ya. Nanti apa namanya? Kalian nulisnya via video ya. Nanti kalian nonton di YouTube boleh nulis ulang. Kalau sekarang tolong perhatikan dulu. Oke, sekarang kita belajar tentang cara ngisi soal isian. Cara ngisi soal isian. Isian. Latihan soal isian. Kita ketemu diagram apa ini? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran ya. Diagram yang persen-persenan. Oke. Ini isian. Isian ya. Kalian lihat ada persen-persenannya. Ada padi 25, kacang. Halo. Jagungnya 15%, kedelai 12%, gandum 20%. Nah, ada satu yang kosong ya. Ada satu yang kosong yaitu semangka. Ingat ya, tolong diingat-ingat ya. Tolong diingat-ingat. Kalau persen itu berapa semuanya? Persen itu? Kalau nilainya persen itu berapa maksimal? Ngelag lagi. Ya, persen itu maksimal 100. Jadi, gimana kita cara tahu nilai semangka ya? Caranya adalah 40. Itu harus ngelag. Mana? Teks. Ya. Tinggal gini. Semangka, cara nilai persen semangka itu 100 dikurangi berapa? 25 tambah 22 tambah 10. Start, nge-lag, start. Bukan salah Ustadz ya, di Ustadz nggak nge-lag ya. Nggak apa-apa, nanti nonton di video lah kalau misalnya nge-lag. Jadi begini ya, untuk mencari nilai semangka itu 100 dikurangi 25 ya, yang ini 25 dikurang tambah 22 tambah 10 tambah 12 tambah 15. Jadi ketahuan semangka sama dengan 100 dikurangi berapa ya? 35 tambah 15 itu 35 15 50 tambah 34 84 ya, 84. Jadi semangka berarti 16%. Oke, kayak gitu ya. Semangka berarti 16%. Oke, kita udah tahu ya, semangka di sini adalah 16%. Jadi gitu cara mencari persenan ya. Jadi dari 100 kalian cari aja. Nih, semangka 16%. Itu dulu, oke? Kita lihat jumlah panen terbanyak di sini ya, ke soal langsung sekarang. Jumlah panen terbanyak, yang mana jumlah panen terbanyak berarti? Padi. Maaf, padi. Padi. Ya, padi, betul, padi. Yang lag nggak apa-apa. Nanti nonton videonya yang lag ya. Tolong fokus saja dulu. Nanti Kak. Jumlah panen terbanyak. Start. Jumlah panen terbanyak kita tahu dari sini adalah padi, karena padi persenannya paling besar. Oke, kita tulis jumlah padi terbanyak. Ya nggak apa-apa, nggak usah protes ya. Tolong nggak usah protes kalau misalnya nge-lag, karena emang sudah. Jumlah panen jagung sebanyak, ayo berapa? 15%. Nah, jangan jawab 15%, karena kalau sebanyak berarti kalau kalian harus jawab dengan jumlah tonnya, ya. Gimana caranya? Nah, kita cara ini. Nah, ini baru hitung-hitungan ya. Kalian harus siap. 15%. Ya, dibagi 100 dikali berapa? Dikali jumlah ini nih. Dikali jumlah
dikali jumlah hasil panen ya. Jadi 15%, persenannya jagung, dikali 100, dibagi 100. Kenapa dibagi 100? 15% itu berarti 15 dibagi 100 ya. Dikali, balik lagi ke sini. Gimana caranya? Ulang aja lah, ulang ya. Jadi untuk mencarinya 15 dibagi 100 dikali 400. Sama dengan 15 kali 4. Jadinya 60 ton. Nah ini hasil jagung ya. Kayak gitu jagung. Oke. 15 per 100 dikali 400 hasilnya jadi 15 kali 4 sama dengan 60 ton itu jagung. Okay. Astagfirullah. Jagung caranya gitu. 15 per 100. Next. Kita cari yang semangka. Caranya sama. Tadi semangka kan kita udah cari ya, udah dapat 16%. Jadi 16% itu berarti 16. Maaf tadi anak lagi. 16 dibagi 100 dikali 400. Hasilnya 16 dikali 4 sama dengan 16 kali 4 berapa? 16 kali 4 berapa? 16 kali 4 Tad. Berapa 16 kali 4? 74. 64. 64. Wow. Wow. Jadi gitu ya. Cara menjawab kalau ditanya banyak apa, maka kalian harus mengalihkan persennya ya, persen dikali jumlah ini, jumlah barangnya nanti dibagi 100 ya, jangan lupa. Itu seperti itu guys, kawan-kawan. Ada lagi nggak ini ya? Kita akan ke soal berikutnya nih, ada nggak? Nah ini coba yang mana ya? Yang ini aja dah. Ini soal esai nih, soal esai nih. Soal esai. Coba ini jawab. Jawab satu soal ya. Nih jawab satu soal coba. Kalian dikerjakan dulu. Berapa jumlah pengunjung pada tanggal 6 sampai tanggal 10 nih? Ditanyanya itu tuh. Berapa jumlah pengunjung pada tanggal 6 sampai tanggal 10? Dan coba ya kerjakan ya. Dikerjain di buku tulis, Tat. Ya, coba kerjain di buku tulis. Waktunya berapa menit lagi ya? 10 menit lah waktunya, 10 menit coba. 10 menit ya guys. Gampang sih ini. Gampang banget. Hah? Yang mana? Ini yang ini. Kakak suka komen-komen kayak gini. Yang mana Ustad? Ini yang ada di file, yang di layar kalian. Yang mana, Ustaz? Ya, yang mana? Enggak Yang ada. mana? Lihat layar dong guys, lihat layar guys. Kok yang itu sih? Pertanyaannya cuma segini nih. Pertanyaannya berapa jumlah pengunjung pada tanggal 6 sampai tanggal 10? Ya. Caranya tinggal kalian tambahkan pengunjung dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Nih Ustadz kotakin ya. Nih yang ini nih, cuma tanggal ini doang nih. Tinggal dijumlahin. 1.800, 2.001, 1.000. Yang 1.500. 500 tambah. Jawabannya 2006, Ustaz.
1.500. 2.600 maksudnya. 2.600. 1.500. 1.500. 1.500 tambah 300. Terus sama 300. Jawabannya 2.600, Tat. 300. 800. Lah, Bu, tong apa, Bu? Ikut aja lah 2.600. Ngikut kerjain dulu lah usaha. 2.600, Tad. Berapa ya? Jawabannya kan 2.600. Udah dikapret. 2.600. Oke, betul ya. Jadi cara untuk mengerjakan soal ini adalah kalian tinggal tambahin 1.000 tambah 500 tambah 500 2.000 ya, tambah 300 tambah 3 2.600. Udah bisa ulangan minggu depannya berarti ya. Enggak. Minggu depan ini ya. Kalian di ujungnya ke angka berapa? Di bawah Ya, jadi tanggalnya. pas tatap muka Ya. nanti misalnya besok tatap muka kita langsung ulangan ya, bisa nih kayaknya. Ulangan. Ulangan. Ulangan mulu bosan ya, nggak apa-apa ya. Ulangan. Ini yang ngechatnya aneh-aneh siap-siap aja ya. Yang ngechatnya aneh-aneh nanti akan muncul. Yang akan muncul karena akan terekam ya. Chatnya itu akan terekam, siapa namanya yang ngirim. Nanti akan Ustadz langsung kirim ke wali kelas kalian. Ini yang ngechatnya aneh-aneh. Kelasana kan Ustaz. Ya, ini yang apa namanya? Ngechatnya. Sapira Ustaz. Anak gak ngechat Ustaz. Nanti kalau misalnya kalian patah-patah atau misalnya terlalu cepat, kalian boleh mengulang YouTube. videonya di YouTube ya. Jangan lupa like, subscribe, komen kalau misalnya Subrek guys. Biar bisa monetisasi ya. Biar Ustadz bisa beli Lamborghini nanti ke sekolah ya, pakai Lamborghini ya. Benar ya, jemput. Oh, mobilnya kan 4 meter kali 4 meter, segede apa? Ferrari aja Ferrari. Pakai pesawat gitu sekalian. Iya, beli pesawat aja kan biar aku bisa mudik. Oke, sekarang kita ke halaman 186 ya, 186. 186. Ini jangan ada yang coret-coret ya. Kembali ke buku. 186. Kalian udah ngerjain kan? Halaman 86, Tat. 186. Berapa? Nih, buktinya nih. Yang sebelah sini aku di buku tulis. Dek, pukulin mereka deh. Stiker selembar, Tat. Nih Ustaz. 186 udah kan? Udah semua kan kemarin udah dikasihin? Yang sebelah ini, aku yang ini di buku, Ustaz. Ya. Yang ini aku di buku, yang ini udah. Kertas. Oke. Ustaz cuma mau bahas yang nomor Di buku 3. semua. Nomor 3 aja. Ya. Yang bagian D-nya ya, susunlah data di atas dalam bentuk tabel seperti berikut. Tahu turus nggak turus? Udah. Nah, kalian kalau belajar turus tuh yang kayak gini nih. Ayo dibantu Papa. Harusnya Mama ini. tulis. Adikku. Nih, pokoknya turus itu. Almira, adik kamu. Turus itu yang lurus-lurus ke bawah lah, kayak sapu lidi, istilahnya kayak gitu ya. Oke. Coba nilai paling kecil dari nomor 3 itu berapa? Itu anak Titan siapa ya? Ketahuan. Kita Celia. Ketahuan ya. Ketahuan. Jadi jangan coret-coret. Nilai paling kecil berapa nilai paling kecil? 50.
Nilai paling kecilnya Ya, nilai paling kecil matematika berapa? 50. Ya, nilai paling kecil 50. Turusnya berapa turusnya? Turusnya? Turusnya 4, 3, 2, 1. Turusnya berapa coba? Aku ada Nggak usah turusnya dulu. Banyak yang nilai 50 ada berapa? Banyak 50. Nilai 50 ada berapa? Ada 1, 2. 2. Berarti turusnya kalian gambar dua biji begini ya. Nah, 2 biji. Jadi turus itu sesuai frekuensinya. Oke. Kalau 50 cuma ada 2, berarti tinggal kalian gambar 2 biji turus. Terus nilai paling tinggi berapa nilai paling tinggi? Nilai paling tinggi 95. 95. 95. Ada berapa? 95? Ada 2. Ada 2, berarti turusnya 2 juga begitu ya. 95 1 atau 2? 2 ya. Ada di kolom ketiga sama di kolom ke 4, 5, 6, ke 7. 95 apa sih ah? Ini 95 di sini 95 ya cari ada. Oke, kayak gitu ya. Jadi Udah pakai turus itu filter. sesuai dengan jumlah frekuensinya. Oke. Ketahuan lah. Oke. Ini guys, Oke, begitulah untuk pertemuan kita hari ini. 9. Pertemuan berikutnya kita akan ketemu dalam menyajikan data ya. Ustadz akan pakai Microsoft Excel. Cepat ya. Ke depan kita akan pakai Microsoft Excel. Kalau misalnya tatap muka, kita pakai penjelasan pakai layar berarti ya. Harus pakai layar, pakai apa tuh namanya? Salah. Kalau tidak ada lagi ya memang tidak ada lagi karena waktunya juga sudah habis. Yang belum jelas nanti silakan boleh nanya WA, boleh nonton lagi di video YouTube. Kan dia bukan kalian harus mendok sebelum aku bantai kata bohong. Ya, yang belum jelas boleh nanya lagi di YouTube dan di tolong pelajari lagi. Selesaikan tugas di soal di halaman 186. Jadi nomor 4 dan nomor 5-nya. Beres juga boleh. Soal yang ada di situ juga Ustaz. ya. Jalan-jalan makan Dadah, sampai jumpa lagi insyaallah besok. Wassalamualaikum. Bye bye. Jangan